على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, masih mengenai penyebutan atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih mengenai sifat an-nuzul, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sepertiga malam terakhir pada setiap harinya. Nah, kemudian sudah kita katakan tidak setiap sifat itu bisa diambil nama, namun setiap nama pasti bisa diambil sifat di dalamnya. Kaidahnya kullu ismin yu'khad minhu sifah wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Itu kaidahnya. Setiap nama yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya mengandung sifat. Namun tidak setiap sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala mengandung di dalamnya apa? Nama. Karena di dalam menetapkan nama adalah tauqifiyah. Nah, asma wa sifat dua-duanya tauqifiyah. Yaitu maksudnya apa? Terhenti, tidak ditetapkan kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sifat an-nuzul ini merupakan sifat fi'liyah. Dalam artian sifat fi'liyah adalah sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika mau berbuat, berbuat. Jika tidak, tidak. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apakah di dalam sifat nuzul itu juga bisa diambil nama yaitu nazil? Kita katakan tidak. Karena penamaan nazil atau sifat kalam kemudian dinamakan mutakallim itu tidak datang dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, kecuali min babil ikhbar. Para ulama menyebutkan na'am ditetapkan misalkan nazil atau mutakallim nami dalam bentuk ikhbar, pengkabaran saja. Karena bahasa Arabnya yang turun nazil, bahasa Arabnya bicara mutakallim. Namun untuk menetapkan apa itu nama Allah Subhanahu wa taala bukan. Paham ya? Karena tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum halaman 48. Disebutkan di situ qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, perhatikan baik-baik. Di dalam ayat tersebut ada lafaz hal yanzurun. Nazara yanzuru itu pada asalnya maknanya adalah melihat. Namun kalau setelah nazara yanzuru ada illa, maknanya menunggu. Jadi yanzurun maknanya yang tadirun di situ maknanya. Bukan melihat tapi apa? Yang tadirun, menunggu. Paham ya? Kalau nazartu ila Zaidin, nah nazartu ila Zaidin berarti aku melihat Zaid. Tapi kalau nazara illa, bedakan ya? Illa dengan ila, beda enggak? Beda kan? Kalau illa setelah nazara berarti artinya menunggu. Paham bedanya? Tapi kalau ila itu maknanya melihat. Nazartu ila Zaidin, aku melihat Zaid. Tapi kalau nazara illa artinya menunggu. Nah, di sini artinya hal yang duruna illa berarti hal yang tabiruna. Mahfum maknanya? Jadi antum jangan terjemahkan tidakkah mereka melihat, itu enggak seperti itu maknanya. Tapi tidakkah mereka, nah tidaklah mereka menunggu gitu. Mahfum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Hal yang duruna illa, tidaklah mereka menunggu kecuali na'am an ya'tiyahumullah, yaitu kedatangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka fi dhulalin minal ghamam, pada na'am barakallahu fikum naungan dari awan. Nah, wal malaikatu wa qudiyal amr, dan juga para malaikat serta akan ditetapkan atau diputuskan perkaranya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua perkara. Syahidnya mana? Illa an ya'tiyahumullah. Isbatu sifatul ityan, isbatu sifatul ityan ila Allah azza wa jalla. Penetapan sifat ityan itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Ikhwan fillah, azza wa jalla, kita lihat di sini, fa huwa yanzilu ila samai dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Wa yaji'u li fasl qada'i bainal ibad, dan akan datang untuk memutuskan perkara-perkara atau urusan-urusan antara hamba. Wa kulluha sifatun fi'liyatun taliqu bi 'azamatillahi wa jalalih, dan seluruhnya adalah sifat-sifat fi'liyah. Bedakan ingat ya. Bedanya sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah. Kalau sifat fi'liyah itu sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah SWT. Jika menghendaki berbuat insya fa'al, wa illam yasha lam yaf'al. Apa itu maksudnya ya? Ada pun sifat dzatiyah, ada sifat yang apa? Yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengannya. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Ya? Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus disifati dengannya, itu namanya sifat dzatiyah. Mahum bedanya. Nah, kalau sifat fi'liyah itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala menghendaki turun, turun. Jika tidak, tidak. Mahum insyaallah ya. Naam, kita lihat sini. La yuqal fiha, tidak boleh dikatakan pada masalah sifat tersebut kaifa yanzilu aw yati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala disifati turun atau datang? Wala yajuzu li ahadin an yu'awwilaha bit-ta'wil mazmum al-batil kama fa'ala al-asy'ariyah wa man lafahum. Artinya, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mengubah makna turun tersebut, dengan pengubahan yang tercela dan batil sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, dalam masalah ini seperti orang-orang Mu'tazilah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah SWT, tapi apa? Utusannya. Paham ya? Yang turun adalah utusannya. Yang zilu Rabbuna, yang zilu Rasul Rabbina. Mereka mengatakan seperti itu. Allah musta'an. Atau istilah yang lain, barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasanya waza'a rabbuka, telah datang Rabbmu. Itu yang datang bukan Rabbmu, tapi waza'a Rasul Rabbik. Telah datang apa? Utusan Rabbmu. Ini keliru juga ya. Keliru juga, barakallahu fikum. Jadi yang benar, yang sahih, benar-benar yang datang itu Allah Subhanahu wa taala. Namun datangnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluk. Naam, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Asy'ariyah dan orang-orang yang menempuh perjalanan mereka atau yang berjalan seperti perjalanan mereka. Lafalafahum maknanya adalah salaka maslakahum. Lafalafahum maknanya adalah salaka maslakahum. Mimman awwalul madhi wal isyan wal nuzul bi ta'wilatin batilah. Dari kalangan orang-orang yang mereka mengubah makna madhi dan makna isyan dengan apa? Dengan pengubahan-pengubahan yang batil. Dengan pengubahan-pengubahan yang batil. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Faqalu, mereka mengatakan tanzilu malaikatuhu aw yanzilu amruhu wa ya'ti thawabuhu wa tazi'u malaikatuhu. Macam-macam. Jadi mereka mengatakan yang turun bukan Allah Subhanahu wa taala, yang turun adalah para malaikatnya, atau yang turun ada perintahnya, atau yang datang itu pahalanya, atau yang datang itu malaikatnya. Jadi enggak meyakini benar-benar yang datang Allah. Paham ya? Tidak meyakini bahwasanya yang turun itu adalah apa? Allah. Coba kita bantah sekarang. Kalau seandainya yang turun itu bukan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berani menjamin tiga perkara? Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa minta kepadaku, aku beri. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Nah, ini yang berhak mengucapkan seperti ini siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin kalau yang turun itu utusan Allah taala, enggak mungkin. Paham ya? Karena apa? Karena tidak mungkin selain Allah SWT berani menjamin tiga ini. Paham ya? Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Ini enggak mungkin kalau bukan Allah Ta'ala. Paham ya? Barang siapa yang berdoa kepadaku, barang siapa yang minta kepadaku, aku beri. Barang siapa yang istighfar, minta ampunan kepadaku, aku ampuni. Nah, yang berhak mengucapkan tiga ini siapa? Allah SWT. Oleh karena itu benar-benar yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan yang turun malaikatnya, yang turun adalah pahalanya, itu semuanya keliru. Nah, kalau yang turun pahalanya, masa pahala bisa bicara itu? Paham ya? Enggak mungkin kan? Naam, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Naam, kullu hadhihi ta'wilatun fasidatun yarudduha al-'aql wan naql. Seluruh perkara ini tadi yang ditafsirkan atau yang dimaknakan tadi adalah penafsiran atau adalah pengubahan makna yang rusak, yang terbantah oleh akal dan terbantah oleh apa? Dalil. Nakal itu namanya dalil maksudnya. Nakal itu maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Akal ya akal. Secara akal aja kalau kita perhatikan, nggak mungkin lah ngomong seperti itu kalau bukan Allah Ta'ala.
Paham ya? Secara dalil jelas yang zilu Rabbuna, siapa lagi kalau bukan. Mereka berdalilkan dengan terkadang dalam Al-Qur'an juga ada ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan was'alil qaryata. Bertanyalah kalian kepada kampung. Nah, itu kata itu enggak mungkin kalau ditanya itu kampungnya, tapi penduduknya, benar enggak? Nah, kata mereka ini buktinya takdirnya was'al ahlul qaryah. Kata mereka seperti itu. Kita katakan enggak seperti itu. Yang tepat adalah apa? Adalah di situ dibawa kepada makna hakikat. Hakikatnya secara uruf, secara kebiasaan. Kalau ada ngomong bertanyalah kepada kampungnya, maksudnya penduduk kampungnya. Paham ya? Karena hakikat terbagi menjadi 3. Hakikat secara bahasa, hakikat secara uruf, adat istiadat, hakikat secara syariat. Paham ya? Itu jangan sampai keliru ya. Seperti misalkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di situ salat di situ innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, apakah salat yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam? Bukan. Salat itu makna secara bahasa yaitu ad-du'a, mendoakan. Karena salat secara bahasa apa? Ad-du'a. Salat secara bahasa itu maknanya doa. Paham gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena itu yang kira-kira maknanya kembali kepada bahasa, kembalikan kepada bahasa. Yang maknanya kembali ke syariat, dikembalikan kepada syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti contohnya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Nah, salat di situ jadi maksud secara syariat, bukan secara bahasa. Paham ya? Nah, karena kalau salat secara bahasa apa artinya ini? Doa. Tapi enggak mungkin doa mau wudu atau enggak wudu, suci atau enggak masalah. Paham ya? Jadi semua dikembalikan ke hakikat. Hakikat terbagi menjadi 3. Ini semua dipelajari dalam kitab usul, bukan sekarang pembahasannya. Paham ya? Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa amma al-hadis, adapun al-hadis wal athar atba'u sayyidil bashar alaihi salatu wassalam. Adapun al-hadis dan al-athar yang mereka adalah para pengikut pemimpin manusia alaihi salatu wassalam, maksudnya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum asbatu lillahi azza wa jalla sifatihi az-zatiyata. Siapa yang menerkan ini? Perhatikan ya, bacanya teliti ya. Yang nyalakan tanggung jawab. Yang menerkan ya lihat, silakan tafadhol. Kita lihat. Fa innahum asbatu lillahi azza wa jalla sifatihi az-zatiyata wal fi'liyata. Keliru atau benar atau gimana? Keliru. Masyaallah. Alhamdulillah, anak bacanya keliru atau benar? Kalau keliru luruskan, kalau benar kita lihat lagi. Bacanya perhatikan, syahidnya yang maksud itu dafiyah maf'iliyah. Fa innahum asbatu lillahi azza wa jalla sifatihi az-zatiyata wal fi'liyata. Nah, bacanya gitu. Benar atau keliru? Kata Abul Hasan keliru. Atau benar kan? Akhwazan? Benar atau keliru? Yakin atau ragu? Yakin? Entar dulu, yang benar kan tunggu dulu ya. Atau gimana kebalasan? Nyalakan atau benar kan? Atau tawaduk? Yang tak tanyakan bukan sifat ihnya. Fi'li, ana bacanya al-fi'liyata az-zatiyata wal fi'liyata. Keliru atau benar? Kalau keliru luruskan, kalau benar kita lihat lagi. Bacanya al-zatiyah al-filati sebagai apa dulu? Sifat untuk sifat. Nah, sifatnya jama' atau mufrad? Jama' muannas salim. Jama' muannas salim dinasab dengan apa? Kasrah. Yang setelahnya harusnya kasrah lagi atau fathah? Ya, berarti yang benar atau keliru? Benar. Ahsan, barakallahu fiikum. Jadi perhatikan. Karena apa? Karena jama' muannas salim itu ketika nasab dengan kasrah, setelahnya dengan takut, setelahnya dengan bingung. Setelahnya kalau dia kasrah atau dia itu sifat mesti fathah karena mufrad. Paham ya? Nah, bukan sifat yang dzatiyah, bukan, karena az-dzatiyah sifat untuk apa? Na'at untuk sifat di sini. Nah, sifat jama' muannas salim mansub tanda nasabnya dengan kasrah. Nah, sifatnya wal sifat alal malal mansubun mislah. Paham ya? Sehingga dengan fathah benar. Nah, barakallahu fikum, adapun mereka ahlul hadits wal athar. Nah, mereka menetapkan untuk Allah Taala sifat-sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah.
fasahat aqidatuhum, maka benar akidah mereka. Wa arahu anfusahum min at-takallufati wa takhabbut bil khata' wa fasadil ma'ani. Maka mereka pun istirahat. Mereka tenang, mereka lapang jiwa-jiwa mereka, tenang mereka. Istirahat dari takallufat, perkara-perkara yang terlalu dibeban-bebankan. Wa takhabbut, perkara yang istilahnya sembarangan atau bergelimpangan fil khata' di dalam kekeliruan, wa fasadil ma'ani, dan di dalam kerusakan makna-makna. Faradiyallahu anhum wa ardahum, maka semoga Allah telah meridai mereka dan Allah telah memberikan keridhaan terhadap mereka. Wa ghafara lana wa lahum wa rahamna, wa ghafara lana wa lahum wa rahamna wa iyyahum. Semoga Allah telah memberikan ampunan kepada kita dan untuk mereka, dan semoga Allah telah merahmati kita dan merahmati mereka. Na'am, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi wa ghairuhum alladziina a'radu 'an an-nusus asy-syar'iyyah wa hakkamu al-'uqul al-qasirata fi hadzal bab al-'azim dallu wa adallu 'ala ikhtilafi tabaqatihim. Allahu musta'an. Ada pun orang-orang selain Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka berpaling dari dalil-dalil syar'i dan justru mereka berhukum dengan akal-akal yang sangat dangkal dan pendek, terbatas. Fi hadzal babil azim, dalam masalah bab yang mulia teragung ini, dallu, mereka tersesat, wa adallu, dan menyesatkan ala ikhtilafi tabaqatihim. Nah, barakallahu fikum, di atas perbedaan berbeda-beda tingkatan mereka. Dalam artian tingkatan mereka berbeda-beda di dalam apa? Di dalam kesesatannya. Ada yang mereka menolak secara total, enggak ada nama, enggak ada sifat. Ada yang mereka cuma menolak nama tapi tidak menolak sifat. Ada yang bergaya menetapkan nama dan sifat tapi cuma 7. Siapa? Asy'ariyah. Nah, barakallahu fiik. Dan sini. Kal Jahmiyati al-Halikati wal Mu'tazilati ad-Dhalati wal Asy'ariyati wal Maturidiyati wal Kullabiyati wal Waqifati wal Mufawwidati. Perhatikan baik-baik satu-satu. Seperti Jahmiyah yang dipelopori oleh siapa? Jahmiyah Jafan Sofwanam. Wal Mu'tazilah, siapa Mu'tazilah? Wasunata. Wal Asy'ariyah, misalnya Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari. Wal Maturidiyah wal Kullabiyah, itu juga ada pemimpinnya. Nah, barakallahu fiikum wa bidakumullah. Naam, namanya ada yang Muhammad bin Kullab, yang Maturidiyah ini juga ada nama lain, wallahu alam, terlupakan. Yang jelas kelompok sesat juga namanya. Wal Waqifah, nah Waqifah ini adalah kelompok yang mutawakif. Mutawakif bagaimana? Al-Quran makhluk atau bukan? Dia mengatakan, kami tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk. Jadi memberikan jawaban kepada orang yang bertanya ngambang. Al-Quran makhluk atau bukan? Itu dia ngomongnya. Kami tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk. Itu Waqifah. Wal Mufawwidah. Mufawwidah itu adalah kelompok sesat yang mereka langsung menyerahkan makna kepada Allah SWT. Allah Ta'ala turun nggak? Turun. Maknanya apa turun itu? Wallahu a'lam. Clear nggak? Yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala turun nggak? Maknanya apa? Makna turun apa? Mana turun? Dia turun langsung benar. Maksudnya turun, makna turun apa? Allah Subhanahu turun ya, benar ya. Nah, makna nuzul itu apa maksudnya? Maksudnya maknanya apa makna turun itu? Kan orang nggak paham ya. Di sini kan ketika kita menisbahkan yang turun adalah Allah SWT, berarti kita jawabnya makna turun itu adalah turun yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah SWT. Turunnya bagaimana? Bagaimana turunnya? Wallahu. Itu jawabannya, nggak usah takut-takut. Untuk masalah bagaimananya, wallahu alam jawabannya. Paham ya? Maksud jawabnya, wallahu alam sudah selesai urusan. Ya nggak? Berpikir Allah Subhanahu Wa Taala itu turun nggak? Turun nggak? Turun. Mana turun apa mana turun? Nah, Hasan, bagaimana turunnya? Wallahu alam. Cukup. Itu yang ingat soalnya masalah asma sifat itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah berdalam-dalam. Pokoknya intinya saja tadi. Maknanya menetapkan, kaifiahnya wallahu alam. Tapi Mufawwidah ini ditanya Allah Ta'ala turun nggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu alam, langsung gitu. Allah Ta'ala punya tangan nggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu alam, itu langsung. Itu Mufawwidah. Paham ya? Bedakan ya. Na'am, barakallahu fikum. Haula'i kulluhum dallu fi hadzal babi ala tafawutin bainahum.
Perhatikan, mereka semuanya telah tersesat di dalam masalah bab asma wa sifat ini. Nah, sesuai dengan apa? Barakallahu fikum kadar tingkatan mereka. Perbedaan mereka maksudnya mereka beda-beda gitu ya. Fashqahumul Jahmiyah wa afrahuhumul Mu'tazilah. Maka yang paling sengsara, yang paling parah di antara mereka adalah Jahmiyah dan istilahnya apa? Afrah itu anak-anaknya. Paham ya? Afrah itu maksudnya digunakan untuk anak-anak ayam itu artinya. Paham ya? Jadi istilahnya kerutu-kerutunya lah istilahnya. Istilahnya itu anak-anak keturunannya itu loh, paham ya? Nah, itu adalah Mu'tazilah. Paham ya? Yang paling parah Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifatnya. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala apa? Punya nama tapi tidak punya sifat. Nah, kita lihat. Walahiqa bihim wa syarakahum fit ta'til al-juz'i. Akhirnya ada yang mengikuti mereka dan ikut serta, ikut berpartisipasi dengan mereka di dalam masalah menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat secara juz'i, secara sebagian, enggak seluruhnya. Yaitu siapa? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah. Mereka semuanya kelompok sesat yang tidak berani mengatakan Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat tapi tidak terbatas jumlahnya, enggak berani. Asy'ariyah hampir mirip dengan Maturidiyah, Kullabiyah. Kalau Asy'ariyah jelas ya, cuma 7 saja. 7 yang mereka tetapkan. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun kadzaka as-sam'u wal basaru. 7 itu katanya. Selain 7 itu, walaupun ada dalilnya, kalau tidak cocok dengan akal tetap enggak diterima. Tetap enggak ditetapkan karena mereka menetapkan 7 itu pun yang cocok dengan akal. Allah musta'an. Padahal enggak boleh kita berhukum dengan akal yang sangat dangkal ini manakala berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih, itu kaidah itu. Al-aql as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Artinya akal yang masih murni jernih itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Jadi kalau misalkan kita lihat dalil sahih kok kira-kira berseberangan dengan akal, jangan salahkan dalilnya, salahkan apa? Akalnya. Maksudnya seperti misalkan hadis mengenai dzubab. Rasulullah mengatakan idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmithu. Paham ya? Nah, artinya apabila jatuh lalat pada bejana atau istilahnya cangkir salah seorang di antara kalian, barakallahu fikum, maka hendaknya dicelupkan. Barakallahu fikum, dalam artian ada air, celupkan. Kenapa? Barakallahu fikum, fa inna fi ihda janahi da wal akhar. Barakallahu fikum wal akhar apa? Syifa. Paham ya? Artinya karena sesungguhnya salah satu sayapnya itu ada penyakit, yang satunya adalah penawarnya. Paham ya? Jadi celupkan. Tapi perintah di sini perintah kalau mau diminum celupkan. Tapi kalau nggak mau diminum nggak masalah, nggak harus diminum. Paham ya? Nah ini masa sih lalat kok suruh celupkan? Berseberangan dengan akal nggak? Nah jangan salahkan hadisnya, hadisnya sahih. Salahkan akalnya gitu loh. Paham ya? Nah itu kan perintahnya bukan untuk minum. Kalau mau diminum, barakallahu fikum, terpaksa mau diminum, celupkan dulu baru buang. Bukan celupkan kemudian lalatnya sekali diminum enggak. Paham ya? Jangan sampai salah paham ya. Dicelupkan itu maksudnya ya enggak mungkin lalatnya diminum langsung. Dicelupkan, dibuang lalatnya itu. Paham ya? Karena salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, satunya adalah penawarnya. Itu secara naluri kan enggak masuk akal itu. Barang kotor kok suruh celupkan. Tapi dalilnya sahih. Maka kalau seandainya berseberangan kok enggak cocok, jangan nyalahkan dalilnya, salahkan apa? Akalnya. Nah, al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih, itu kaidahnya. Akal yang masih murni jernih itu tidak akan berseberangan, tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau dalil sahih kok diselisih, yang salah adalah akalnya. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa dhalla fi hadzal babi al-waqifah alladziina qalu, dan sungguh telah tersesat dalam masalah bab ini al-waqifah, kelompok yang dikenal dengan al-waqifah yang mereka mengatakan la naqul al-Qur'an makhluk wala ghairu makhluk. Gayanya dia pertengahan. Enggak mau menghizbikan dia itu, paham ya? Aku enggak mengatakan dia hizbi, enggak juga mengatakan tidak hizbi. Lalu bagaimana? Ya pokoknya seperti itu. Oh, pertengahan ini. Ditanya, "Pak, Al-Qur'an itu makhluk atau bukan?" Kami tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk. Allah Ta'ala itu ada enggak? Kami tidak mengatakan ada, tidak pula mengatakan tidak ada. Pikiran bingung kan? Allah musta'an, orang yang seperti ini hendaknya dinasihati Allah Ta'ala. Allah musta'an, ini bahaya kalau wakifah ini. Karena ujung-ujungnya nanti wakifah dalam masalah ini ikutnya Jahmiyah. Daripada kayak gitu mending terang-terangan kan? Al-Quran makhluk bukan? Makhluk pada Jahmiyah. Selesai. Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Al-Quran kalamullah. Al-Sunnah. Paham ya?
Nah, barakallahu fiikum. Hukum asalnya seperti itu. Kita lihat sini. Nah, wal mufawwidah. Nah, mufawwidah perhatikan apa yang mereka bikin ulah. Al mufawwidah alladzina qalu, mufawwidah yang mereka mengatakan nusbitul asma wa sifat walakin la nadri 'anil ma'ani syai'an. Kayaknya ini. Kami itu menetapkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi kami tidak tahu maknanya apa. Padahal kita semua tahu maknanya. Tahu maknanya adalah makna yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya wallahu a'lam. Kita selesai urusan. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Wala naqulu fiha syai'an bal nufawwidu ilmaha ila Allah itu kurang halus ya. Bal nufawwidu amalaha ila Allah. Artinya kami tidak mengatakan apa-apa dalam masalah nama dan sifat itu. Bahkan kami langsung mengembalikan ilmunya masalah makna tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Yang dikembalikan kepada Allah Ta'ala adalah kaifiyahnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu masalah nama dan sifat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa nam wa kana Allah tabaraka wa ta'ala khatabal ummata bi kalamin la yafhamunahu. Akhirnya dibantah lagi. Berarti orang-orang mufawwidah ketika ditanya, kami semuanya enggak tahu maknanya. Seakan-akan dia mencurigai, menuduh Allah Ta'ala itu bicara tanpa bisa dipahami. Padahal jelas-jelas, nah barakallahu fikum berbicara dalam kalamullah Al-Quran dengan bahasa Arab, tujuannya apa? Agar mudah dipahami dan mudah diingat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, ya kan? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri apa? Fahal min mudzakir. Artinya sungguh kami telah permudah Al-Quran itu diingat itu loh. Karena berbahasa Arab tadi itu. Nah, ini kalau orang-orang mufawwidah mengatakan, tapi kami enggak tahu maknanya. Seakan-akan menuduh bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika menjelaskan itu kurang jelas, gitu, paham ya? Padahal semuanya orang tahu itu loh. Maknanya tahu. Cuman yang tidak tahu apa kaifiyahnya. Paham sama ya? Paham? Paham? Allah Subhanahu wa taala itu berbicara enggak? Punya sifat bicara enggak? Maknanya apa bicara itu? Enggak. Cara jawabnya beda jawab tadi. Allah Ta'ala berbicara enggak? Yang mulai sifat kalam. Nah, makna kalam itu maknanya kemananya? Iya, maknanya apa maknanya berbicara itu? Ada hakikatnya enggak? Ada hakikatnya enggak? Iya, bicara. Bicara dengan yang layak bagi Allah. Nah, itu namanya makna. Itu ada. Maknanya seperti itu. Jadi Allah Ta'ala bicara nggak? Bicara. Apa maknanya? Bicara yang ada hakikatnya, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Ta'ala. Bagaimana bicaranya? Allah alam. Itu dikiaskan semuanya itu. Bukan satu tempat ada. Semua itu bicaranya. Itu untuk memudahkan pemahaman nasional. Kita lihat sini. Nah, kalau kita akan Allah Ta'ala itu mengajak bicara umat ini dengan ucapan yang tidak mereka pahami. Padahal jelas-jelas berbahasa Arab ya. Nah, barakallahu fiikum Allahu musta'an. Aw kana Rasul alaihi salatu wassalam lam yubayyin lahum ma'ani nusus hadzal bab al-'azim alladhi huwa naw'un min ajalli anwa'it tauhid. Atau menuduh juga, berprasangka juga bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada umatnya tentang makna-makna nas-nas berkaitan masalah bab yang agung ini, yang mana itu termasuk salah satu jenis, nah barakallahu fiikum, daripada jenis-jenis tauhid yang paling mulia. Tauhid al-asma wa sifat. Karena tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid apa saja itu? Akhdul fikar. Ahsanta barakallahu fiik. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Yang paling penting tauhid apa? Uluhiyah, masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Kalau ada orang meyakini tauhid rububiyah saja, kemudian enggak meyakini tauhid uluhiyah, dikatakan muslim enggak? Ada orang contohnya, aku yakin Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tapi aku nyembah berhala, nyembah patung, dia dikatakan muslim enggak? Ayo enggak dikatakan. Karena apa? Tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyyah, wa tauhidur rububiyyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Ini kaidahnya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi mau enggak seperti itu? Fir'aun, iblis mengakui Allah Ta'ala itu Rabb, tapi apakah mereka muslim? Tidak. Oleh karena itu Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Arba bahwasannya orang-orang musyrikin terdahulu
Mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, walam yudkhilhum fil Islam. Tapi pengakuan tersebut belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman karena masih tauhid rububiyah. Kamu salah ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ya, berarti yang pantun yang baru lagi ya. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi, ila sabaqid dunya yamunu bi fadlihi, fatufraju abwabus samai wa tuftahu, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira, wa mustamlihun khairan wa rizqan fayumnahu. Rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum, ala khaba qaumun kazzabuhum wa kubbihu. Ini berkaitan masalah apa? Masalah al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud menyebutkan apa? Menyebutkan rincian-rincian serta dalilnya mengenai Allah turun ke langit dunia. Paham ya? Turun ke langit dunia, kemudian barakallahu fikum disayangkan pada sekelompok kaum yang mereka justru menolak hadis nuzul. Mereka itu orang yang bangkrut, yang rugi, mendustakan apa? Mendustakan wahyu tadi. Kita lihat. Barakallahu fikum. Ila tabaqid dunya yakunu bi fadli. Allah Subhanahu turun ke langit dunia. Memberikan karunia dengan keutamaannya. Fatufraju abwabus sama, kemudian dibukakan pintu-pintu langit, watuftahu, sama ya. Barakallahu fikum. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Allah Ta'ala mengatakan, adakah orang yang minta ampun kemudian barakallahu fikum dia akan menjumpai zat yang Maha mengampuni, maksudnya akan dapat ampunan. Wa mustamnihun khairan fa rizqan fa yumnahu. Ataukah ada orang yang minta rezeki atau minta kebaikan kemudian akan diberi? Rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Padahal untuk masalah nuzul itu sudah diriwayatkan sekelompok kaum dari kalangan muhaddisin atau dari kalangan as-sahabah barakallahu fikum yang tidak ditolak hadis mereka. Ala khaba qaumun, ketahuilah sungguh telah rugi dan bangkrut sekelompok kaum kazzabuhum wa kubbihu, yang mereka mendustakan. Allah musta'an. Kita lihat. Qala al-Imam Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi. Na'am barakallahu fikum. Naam, qalu rahimahullah rawadaka qaumun yuridu lil marwi huna haditsun nuzul alladhi sabaqa tadwinuhu qariban. Wa asyara ilaihi al-mu'allif bi qawlihi rahimahullah. Maksudnya apa? Maksudnya yang diinginkan di sini adalah apa? Adalah yang diriwayatkan di sini maksudnya hadits nuzul yang sudah kita lewati susunannya. Barakallahu fikum barusan. Dan beliau mengisyaratkan di sini ucapan beliau, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Wa mustamlihun khairan wa rizqan fayumnahu. Artinya Allah Ta'ala mengatakan, adakah orang yang meminta ampun kemudian dia akan berjumpa dengan zat yang mengampuni? Adakah orang yang minta rezeki atau kebaikan akan diberi? Seperti itu. Nah, qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, wal muradu bil qaum bi qawli rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum humul udulu as-siqatu alladzina rawahu haditsan nuzul min as-sahabah wal a'immah man ba'dahum. Nah, wa min ba'dihim. Kita lihat sini. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang udul, memiliki sifat adalah, karena termasuk syarat daripada hadis sahih. Barakallahu fikum, ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Seorang perawi itu harus disifati dengan apa? Dengan adalah. Sifat adalah itu bukan orang yang enggak punya dosa, enggak punya dosa sama sekali, bukan. Definisi yang mengatakan orang memiliki sifat adalah adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, itu definisi yang hampir dikatakan enggak mungkin. Karena manusia tidak maksum dari kesalahan. Tapi definisi yang sahih, sifat adalah apa? Mustaqimus sirah. Orang yang jalan hidupnya itu lurus, dalam artian apa? Dia meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Itu dikatakan apa? Memiliki sifat adalah. Paham ya? Itu bisa dilihat dalam Syarah Al-Baiquniyah, yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Paham ya? Mengenai hadis sahih, syaratnya ada 5. Yang pertama, ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Yang kedua, yang pertama ayyakuna sanadu muttasilan. Sanadnya harus bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah apa? Hendaknya perawi disifati dengan adalah. Syarat yang ketiga, hendaknya perawi memiliki sifat ad-dabat at-tam, maksudnya kekuatan hafalan yang sempurna. Paham ya? Baik dapat sadar maupun dapat kitab, hafalan ataupun tulisan. Kemudian yang berikutnya, hendaknya hadisnya tidak ada apa? Tidak ada barakallahu fikum cacat yang merusak hadis tersebut. Kemudian terakhir adalah hendaknya hadis tersebut barakallahu fikum tidak syadz, tidak ganjil, tidak menyelisih dengan barakallahu fikum para sahabat yang sikoh atau yang lebih sikoh.
Itu semua disebutkan dalam kitab mustalah. Syahidnya barakallahu fikum, jadi yang tidak ditolak hadis mereka adalah orang-orang yang udul, memiliki sifat adalah as-siqat dan terpercaya, yang mereka meriwayatkan hadis nuzul dari kalangan sahabat dan dari kalangan a'imah para imam setelah mereka. Kita lihat, qala rahimahullah wa qalu rahimahullah ala khaba qaumun kadzabuhum maqbihun. Ketahuilah alangkah bangkrutnya, ruginya sekelompok kaum yang mereka mendustakan para sahabat tersebut. Allah musta'an. Fihi du'aun 'ala man kadzdzaba man rawa hadzal hadis. Di dalamnya ada doa kejelekan. Du'aun 'ala artinya doa kejelekan. Paham ya? Jadi antum kalau ngomong orang ud'uli ya akhi, bukan ud'u alayya. Paham ya? Kalau ud'u alayya berarti doakan aku kejelekan. Paham ya? Jadi ternyata dalam bahasa Arab itu luas sekali ya. Beda sedikit artinya ada lain. Allah yusfik. Amin itu. Allahu yusfik. Ada orang sakit, Allah yusfik. Jawabnya apa? Ya. Misalkan ada orang sakit ya. Antum jenguk orang sakit, antum doakan Allahu yusfik. Jawabnya apa? Amin itu. Keliru nggak itu? Keliru nggak? Gimana? Apa lu ada orang jenguk ngomong ya akhi Allahu yusfik. Hati-hati. Bukan yus. Beda dikit artinya lainnya. Allah yusfiku mana Allahu yuhlik. Jadi semoga Allah membinasakanmu. Amin ya keliru. Amin. Jadi yang benar Allahu yas. Yas. Jadi kalau kita belum bisa mengucapkan pakai fi'il mudhari, pakai madi, syafaqallah. Amin ya. Kalau mau pakai fi'il mudhari harus pas. Allahu yasfik, bukan yus. Kalau Allah yusfik, semoga Allah membinasakanmu. Beda dikit ya, domah fasada. Allah yusfik, amin. Ya. Keliru. Mengucapkannya Allahu yasfik. Beda dikit sudah bisa makna. Ingat-ingat ya, itu semua dibahas para ulama mengenai perbedaan biar orang nggak keliru dalam mengucapkan. Namanya lahn. Kekeliruan dalam mengucapkan itu sangat berbahaya. Kadang artinya keliru. Ya kita orang Indonesia bahasa orang Indonesia nggak tahu. Tapi kita diluruskan dengan bahasa Arab yang aslinya itu istilahnya. Nah, bikin halakoh ya atau bikin halakoh? Halakoh ya. Kalau bikin halakoh bikin tukang cukur. Allah musta'an. Ini istilahnya istilah Arab ya. Karena halakoh itu jamak dari halikun. Tapi kalau halqah ya halqah yang melingkar artinya. Paham ya? Jamaknya halaqah seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat di sini fihi du'a'un 'ala man kadzdzaba man rawa hadzal hadis. Hadis an-nuzul. Di dalamnya ada doa kejelekan untuk orang yang mendustakan perawi hadis masalah hadis nuzul ini, alladzi talaqathu ummatul Islam bitasdiq wal qabul. Yang mana umat Islam ini menyambut, yang mana umat Islam ini menyambut hadis tersebut dengan penerimaan dan juga membenarkan. Talaqahu al-bid'ah wad dalal bita'wil al-fasid al-mardul. Sedangkan al-bid'ah wad dalal menyambut hadis tersebut dengan pengubahan makna yang rusak dan juga rendah serta hina. Allahu musta'an. Ala dallu wa khatiru bima aqdamu alaihi min takdzibi ahli sidqi wal wafai warasatil anbiya'i wa hamalatis syariatil hunafa. Nah, ketahuilah mereka itu rendah dan hina serta mereka itu rugi serta bangkrut terhadap apa yang mereka persembahkan berupa perbuatan mendustakan orang-orang yang jujur dan membarakallahu fikum orang-orang yang jujur dan orang yang terpercaya dari kalangan pewaris para nabi dan mendustakan para pembawa syariat yang lurus ini. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi khulasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun atau enggak? Khalid, ada Khalid enggak itu? Allah Taala turun enggak? Enggak. Allah Taala turun enggak? Belum. Sudah ya, kapan? Siapa namanya? Ridho. Allah Taala turun nggak? Ke langit dunia kapan? Kapan turunnya? Malam kapan? Ada awal malam, pertengahan malam. Turunnya kapan? Akhdul Fikar? Hasan, masya Allah. Sepertiga malam terakhir. Nah, itu turunnya Allah SWT.
Turunnya bagaimana akhir? Turunnya bagaimana? Turunnya bentuknya? Allah alam. Itu perlu terapkan itu ya, soalnya kadang khawatir keliru itu. Nah, kita lihat di sini. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi. Al-Imam Abu Bakar ini anaknya Abu Dawud, namanya siapa? Anaknya Abu Dawud. Iya, Nam. Sampai benar. Anak Dawud. Nampak ya, pemilik matan hayya ini siapa? Pemilik matan hayya siapa? Abu Bakar bin Ibnu Abi Dawud. Abu Bakar ini namanya siapa? Abu Bakar. Namanya Muhammad. Bukan. Namanya siapa namanya? Namanya siapa namanya? Udah berkali-kali ya, namanya siapa namanya? Abdullah. Abu Bakar bin Abi Dawud, Abu Bakar namanya Abdullah. Nah, Abu Dawud namanya lupa juga? Apa wes? Diucapkan yang benar ucapannya. Sudah ya, kalau usah dibantu sama Abu Aisyah udah. Sulaiman bin siapa? Wah, masih keliru. Antum, Jafar. Sulaiman bin? Betul. Ash'ab, terus? Oh, itu harus semuanya. Antum, Aslam, Abu Aslam. Sulaiman bin Ash'ab. Terus? Lanjutannya apa lanjutannya nisbahnya? Gimana? Sampai dah. Sulaiman ibn al-Ash'ab as-Sijistani. Ash'ab. Ayo. Sanad tulis sana itu nanti ya. Sulaiman ibn al-Ash'ab as-Sijistani rahmatullah alaih. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa dirahu qudman thumma Utsmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun halitul khairi bil khairi munzi'u. Sekarang penyebutan tentang manusia yang paling baik dan paling mulia. Sebaik-baik manusia dari umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelahnya ada dua menteri beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelahnya Utsman, kemudian Ali, secara urut enggak boleh dibolak-balik. Paham ya? Berbeda dengan Syiah Rafidah yang mereka justru mengedepankan Ali daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Allah musta'an. Yang benar adalah apa? Urut. Paham ya? Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia untuk umat ini. Paham ya? Dan bahkan seluruhnya. Paham ya? Bukan umat ini saja. Karena beliau adalah seorang sayyid, pemimpin. Beliau mengatakan, "Ana sayyidu walad Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpinnya anak Adam semuanya dan tidak sombong, kata Rasulullah. Dan yang akan memegang kunci surga, membuka surga siapa? Rasulullah SAW. Pemilik syafaatul uzma, yang orang-orang lagi genting dan minta syafaat, semuanya gak ada yang mampu. Barakallahu fikum. Masing-masing Nabi mengatakan lastu hunalik, atau lastu laha, aku bukan memilikinya, aku bukan pemiliknya. Semuanya menyerah semuanya. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, yaitu ahli mauqif, orang-orang yang di pada masyar yang genting-gentingnya sangat ngeri sekali keadaannya pada masyar itu. Berdiri, nah barakallahu fikum, dikumpulkan semuanya dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, kemudian tanpa berkhitan, dikumpulkan semuanya barakallahu fikum, matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo, bayangkan itu. Sekarang aja jaraknya jauh, itu panas sekali ya. Na'udzubillah. Akhirnya ketika didekatkan seperti itu, ada yang mereka tenggelam dengan apa? Keringatnya, semuanya tergantung dengan amalannya barakallahu fikum. Nah, waktu itulah manusia berbondong-bondong mencari syafaat, dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Nah, itu enggak ada yang miliki satu pun dari kalangan Nabi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah minta bersujud, akhirnya Allah Taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Paham ya? Saltu'ta, mintalah engkau akan diberi isfa' syafaat. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia untuk seluruhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah Rasulullah dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kita lihat. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, kata Imam Abu Bakar bin Daud, katakanlah sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad, na'am, wazirahu, dua menterinya,
Qudman yang telah terdahulu masuk Islam. Nah, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Suma Utsman warjahu. Kemudian setelah itu Utsman menurut pendapat yang paling sahih atau paling kuat. Wa rabi'uhum yang keempatnya, khairul bariyati ba'dahum, sebaik-baik manusia setelah mereka. Aliyun, yaitu Ali, haliful khairi bil khairi munjihu. Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, itulah yang nomor apa? Yang nomor 64. Yang pertama Abu Bakar. Namanya siapa Abu Bakar? Antum? Abu Bakar Siddiq namanya siapa? Akhaban Lulu? Belum? Nah, itu ini yang nama tadi Khalid tahu nggak? Atau juga antum? Namanya Abu Bakar siapa? Antum? Abdullah bin Utsman. Ahsan. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Abi Quhafa. Nah, digelari dengan apa? Siddiq. As-Siddiq. Ahsan. Kemudian kedua Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafsin, digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq, tidak itu? Al-Faruq. Al-Faruq. Kenapa digelari dengan Al-Faruq? Akhbar Wais? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Hingga setan pun takut. Kisahnya sudah kita sebutkan berkali-kali ya. Lewat di sebuah gang, mencari gang lain setan itu. Rasulullah mengatakan, ya Umar, inna syaitan la yafiru minka. Wahai Umar, sungguh setan itu lari daripada kamu. Lau telah tafajjal atau la kafajjan ghair fasik. Kalau seandainya engkau itu berjalan di sebuah gang itu, ini saya diam dari gang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah. Utsman bin Affan, kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa kunyahnya? Utsman bin Affan. Abu Zul Nurain. Wah, itu bukan kunyah. Gelar ya. Allah Akbar. Jangan tabur. Akhbar Rasid. Akhbar Rasid. Akhbar Rasid. Siapa kunyahnya? Utsman bin Affan kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah ya. Gelar julukannya apa? Apa Arabnya? Umar. Apa gelarnya untuk Utsman bin Affan? Gelarnya apa? Nurain. Kenapa? Siapa dan siapa? Ahsan tabarakallahu fikum itu. Utsman bin Affan digelari dengan Nurain, Abu Abdillah, karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, Abu Husain atau Abul Hasan. Paham ya? Beliau digelari dengan apa gelarnya? Haidarah. Kenapa? Orang yang pandai memainkan pedang. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Masya Allah. Kita lihat sini. Qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih. Makna dzalika, maknanya adalah anna min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah sabiqu barakallahu fikum sabiqihim wa lahiqihim anna khairan nasi ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anna khairan nasi ba'da nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq, wa yalihima Utsman bin Nurain, wa yalihim Ali bin Abi Thalib du sibtain. Ya kan? Ini juga julukan yang lain. Du sibtain maksudnya yang memiliki dua cucu. Maksudnya siapa cucu maksudnya? Hasan dan Husain. Nah, ini julukan lain dari ada julukan lain yang selain Haidarah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, maknanya adalah bahwasannya termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya terdahulu ataupun yang belakangan, bahwasanya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa atau Abdullah bin Utsman, tsumma Umar al-Faruq, Umar bin Khattab, Abu Hafsin, kemudian setelah keduanya adalah Utsman bin Affan, Abu Abdillah Dzul Nurain, kemudian setelah mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Hasan atau Abu Husain, digelari dengan Dzu Sibtain, yaitu orang yang memiliki dua cucu laki-laki, Hasan dan Husain. Nah, yang diagung-agungkan Syiah Rafidhah siapa? Husain. Allah musta'an. Padahal kalau kita telusuri Hasan dan Husain itu pada asalnya kalau dilihat dari afdalnya atau siapa? Hasan. Allah musta'an. Kita lihat ya barakallahu fikum, tapi dari sisi keutamaan memang mereka berdua-duanya adalah penduduk surga. Innal Hasan wal Husain sayyidash syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Masya Allah. Kita lihat sini. Nam qala asy-syarih
rahmatullah alaihi wa hadza ma ajma'a alaihi ahlus sunnah wal jamaah anal khulafa'a al-arba'ata tartibuhum bil khilafati ka tartibihim fil fadl. Inilah yang disepakati ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya pemimpin yang 4 itu dari sisi urut-urutannya mereka dalam kepemimpinan seperti urut-urutan mereka dalam keutamaan. Jadi yang paling pertama Abu Bakar itu paling utama, setelah itu Umar, Utsman, Ali, enggak boleh dibulak-balik. Tahu ya? Enggak boleh dibulak-balik. Nah, kita lihat sini. Lidah, oleh karena ini, abbar al-mu'allifu biqaulihi wa qul. Oleh karena itu mu'allif mengungkapkan ucapannya wa qul dan katakanlah. Ai ayyuhal muslim wa ya segenap kaum muslim, segenap orang muslim, inna khairan nasi ba'da Muhammadin. Sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad ai afdalun nasi wa aqwamuhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa dirahu Abu Bakar wa Umar. Maksudnya manusia yang paling afdal dan yang paling lurus dan antara mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih adalah 2 menterinya. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ingat-ingat namanya Abdullah bin Utsman As-Siddiq. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab Abu Hafsin Al-Faruq. Suma Utsman, kemudian Utsman Abu Abdullah, Utsman bin Affan Du Nurain. Suma Ali bin Abi Thalib, Abu Hasan atau Abu Husain, nam Du Sibtain atau Haidarah. Oh ya, nam Du Sibtain atau Haidarah. Yang mana mereka semuanya barakallahu fikum hafizakumullah termasuk para penduduk surga bisa dipastikan karena tercantum dalam satu hadis yang sempurna. Nanti akan kita lewati hadisnya hadisnya siapa? Abdurrahman bin Auf mengenai 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan lewat pembahasannya. Nah. Wa an sa'ir sahabah. Nah. Al-ghur al-mayam wa an sa'ir sahabah al-ghuril mayamin. Maksudnya adalah keutamaan untuk mereka ini ya. Nah, barakallahu fiikum, yang mereka adalah orang-orang yang istilahnya orang-orang yang pemberani dan juga pejuang. Al-ansar minhum wal muhajirin, yaitu para penolong mereka dan orang yang muhajirin radhiyallahu anhum wa ardahum ajmain. Perhatikan di sini. Orang-orang Ansar itu orang mana sih aslinya? Orang mana? Ada orang Ansar, ada orang-orang muhajirin, ya enggak? Nah, minal muhajirin wal ansar, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Nah, siapa orang-orang Ansar itu siapa? Siapa? Orang Madinah. Orang Madinah yang orang Madinah yang Muslim. ya jelas muslim. Kurang orang Madinah yang orang Madinah yang apa? Yang apa? Orang Madinah yang beriman dengan Rasulullah SAW. Terus orang-orang ahli Madinah yang apa? Yang menolong Rasulullah SAW dan menyambut hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Itu namanya Ansar. Al-Muhajirun, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah disambut. Ya. Mereka hingga apa? Lebih mengedepankan orang-orang Muhajirin dari Ansar karena apa? Karena mereka memang meninggalkan negerinya di Makkah menuju ke Madinah. Walaupun nanti ketika tahun 8 Hijrah kembali lagi ke Makkah, Fatu Makkah. Maksudnya itu ya. Nah, untuk masalah keutamaan, mana yang lebih afdal, orang-orang Muhajirin atau orang Ansar? Sahabat Islam. Orang Muhajirin. Kenapa? Karena menggabungkan 2 utama Musro dan Hijrah. Ahsan. Barakallahu fiikum. Jadi al-muhajirun afdal minal ansar. Orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang ansar. Kenapa? Li'annahum jama'u bainan nusrat wal hijrah. Paham ya? Karena orang-orang muhajirun menggabungkan 2, menolong Rasulullah dan juga hijrah, ya enggak? Nah, orang-orang ansar kan barakallahu fiikum, mereka penduduk asli Madinah, menyambut dan menolong, tapi enggak ikut hijrah. Maksudnya itu ya. Nah, oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan muhajirin dan ansar. Kan itu. Minal muhajirin wal ansar. Nah, walaupun di sana ada 3 kabilah besar, 3 suku besar, 3 marga besar orang-orang Yahudi di Madinah itu. Suku apa saja, siapa yang mau menyebutkan ini? Mau menyebutkan? Akabulu. 3 kabilah besar, 3 suku besar, 3 marga besar orang-orang Yahudi di Madinah. Yang keliru. Aus sama Khazraj itu adalah suku Ansar. Muslimun. Aus dan Khazraj itu adalah suku apa? Ansar. Anak Abu Sabna. Abu Umar mana Abu Umar? Oh yang mana Abu Umar? Suku yang ada di Madinah yang Al-Ansar, ya, orang-orang Ansar itu suku Aus dan Khazraj. Coba diulangi.
Aus dan Khazraj. Jangan keliru apa? Aus dan Khazraj. bukan Khazraj itu. Khazraj. Ya, nggak masalah. Antum Akbar Wais. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Itu kabilah Ansar. Nah, yang dipertanyakan sekarang kabilah Yahud. Ada 3 kabilah besar di Madinah itu. Siapa? Banu Quraidah, Banu Nadir. Satu lagi. Banu Qainuqa. Apa? Qainuqa. 3 itu ya. 3 kabilah besar, 3 marga besar di Madinah orang-orang Yahudi itu. Banu Nadir, Banu Quraidah sama Banu Qainuqa. Nah, untuk membuktikan bisa merujuk kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Paham ya? Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah itu 3 kabilah besar, 3 marga besar. Nah, barakallahu fikum orang Yahud yang dipimpin secara global oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. Naam. Itu orang Yahud di Madinah. Kita lihat sini. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahmatullah alaih, wa innahum larratu la raiba fihim ala nudubil firdausi bin nuri tafahu. Sesungguhnya mereka barakallahu fikum adalah sekelompok la raiba fihim yang tidak dilakukan lagi mereka. Ala nudubil firdaus, ada orang-orang yang mereka penduduk surga firdaus bin nuri dengan cahaya tafahu yang senantiasa menerangi. Mereka itu maksudnya siapa maksudnya? Maksudnya al-khulafa ar-rasyidun. Ditambah lagi nanti ada 10 orang yang masuk surga, 10 orang yang di dalam surga. Jadi totalnya 4 ini tambah 6, 10 itu, paham ya? Nah, siapa yang siap menyebutkan 10 ini tanpa bantuan orang lain? Yang siap, diam dulu ya. Siap nggak agama dulu? Khalid bisa nggak Khalid itu? Bisa. 10 orang di dalam surga tahu nggak? Tahu? Sebutkan 10 langsung tanpa minta bantuan. Antum? Bisa? Belum? Antum bisa belum? Antum bisa? Tanpa bantuan. Antum? Sebagian, tadi belum bisa. Antum? Berani? Ya, coba. Jarir bin Abdullah. Wah, pertama dah keliru. Allah musta'an. Talha bin Ubaidillah. Terus caranya, saya kasih tahu caranya. Caranya sebutan yang 4, tinggal nambahin 6 udah. Nambahin 4 sebutan dulu, ya bisa. Bakar. Utsman. Urus Bakar. Umar, Utsman. Ali. Terus, baru yang 6. Talha bin Ubaidillah. Jabir. Enggak. Atau dapat semuanya? Itu Mas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Talha bin Ubaidillah. Apa? Talha bin Ubaidillah. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, ya Pak. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Auf. Abu Ubaidillah. Enggak. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu Zara. Apa? Terakhir. Az-Zubair bin Awam. Mana? Ya. Itu semuanya 10 orang dijamin masuk surga. Ya. Nah, barakallahu fikum al-mubasysyirun zanana. Sekarang yang ngulangi lagi ada enggak kira? Antum Abu Aslam? Bismillah. Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair al-Awwal. Az-Zubair Awwal. La. Zubair bin Awam. Awam. Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman Auf. Ubaidillah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Mana itu 10 orang zaman surga, nanti kita sebutkan juga sini. Kita lihat. Qala Asy-Syarih rahmatullah alaih, qala rahimahullah wa innahum laratu la raiba fihim ila akhir baitain ay al-asharatu al-kiram al-mubasysyirin
al-mubasysyirin bil jannah. Maksudnya ada 10 orang yang mulia yang diberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Ini enggak boleh ragu. Kalau ragu keliru. Enggak boleh ragu. Harus yakin mereka benar-benar di surga. Mereka benar-benar penduduk surga karena tetapkan dengan nas nanti. Wa hum Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, wa Utsman bin Nurain, wa Ali Al-Murtada Dzu Sibtain, wa Sa'id bin Zaid Al-Qurashi Al-Adawi, wa Sa'd bin Waqqas Al-Qurashi, wa Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi, wa ahadu syura as-sittah. Wa ahad enam. Maksudnya Abdurrahman bin Auf ini Al-Qurashi dan dia termasuk orang-orang yang ikut dalam Asyura, jadi waktu itu musyawarahkan menjadi khalifah atau pemimpin itu setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Wa Abu Ubaidah Naam Amir bin Jarrah. Jadi Abu Ubaidah namanya Amir. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Al-Qurashi Al-Fihri Aminu hadil ummah. Dapat faedah lagi. Yusuf hadil ummah siapa? Umar. Yusuf hadil ummah Jarir bin Abdullah. Amin hadil ummah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Majus hadil ummah siapa? Al-Qadariyah. Ada lagi enggak? Yang masalah kayak gitu ada lagi enggak? Yang ada hadil ummah itu. Ada enggak kira-kira? Sudah dulu ya, nanti lagi kalau ada. Allahu musta'an. Dari sini barakallahu fiik. Jadi Abu Ubaidah Ibnu Jarrah digelari dengan Amin hadil ummah. Orang terpercayanya umat ini. Nah, barakallahu fiikum. Kisahnya bisa dilihat sendiri dalam tarjumah atau biografi beliau. Naam. Wa Zubair al-Awwam hawari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zubair al-Awwam digelar hawari. Apa hawari itu? Pelindung atau teman dekatnya atau istilahnya bodyguard-nya lah istilah itu, paham ya? Nah, penolongnya Rasulullah lah istilah itu. Paham ya? Nah, teman setianya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Wa Zubair al-Awwam hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ammatih wa huwa min ahli syura aidan. Dan Zubair al-Awwam ini adalah anak ammatih, berarti anak apa? Bibinya. Anak bibinya dan yang mana beliau termasuk ahli syura aidan. Wa Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajmain. Syahidnya 10 orang ini adalah sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga. Tapi apakah hanya 10 ini saja atau ada yang lainnya? Yang jelas ada yang lainnya. 10 ini yang dinaskan dalam satu hadis, bukan pembatasan. Yang lainnya siapa kira-kira yang dijamin masuk ke terang-terangan, siapa di antaranya? Hasan Hussein Ahsan. Ada lagi? Kabir bin Abdillah. Ada nasnya? Yang ketiga, aku mendengar terompakmu sudah di surga. Nah, Ahsan. Ada lagi? Tukar Sabil? Tukar Sabil? Tukar Sabil? Mihsan. Dalilnya adalah ketika barakallahu fikum Rasulullah dikasih kabar gembira bahwasannya umatmu ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akhirnya orang bincang-bincang, siapa ini orang ini? Jangan-jangan para sahabat, jangan-jangan yang dilahirkan ketika sejak kali dapat Islam. Akhirnya Rasulullah keluar mengatakan bahwasannya mereka adalah umul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini syaratnya ini. Orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dengan kain besi dipanaskan, yang tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya, yang bertawakal hanya kepada Allah SWT. Akhirnya Ukasha bin Mihsan berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah aku biar termasuk mereka, anta minhum. Engkau termasuk mereka. Akhirnya datang lagi orang Rasulullah, ngomong lagi, "Ya Rasulullah, aku doakan biar termasuk mereka." Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah dioleh Ukasha. Maksudnya kamu kata apa, tapi amal dulu, paham ya? Amal dulu, paham ya? Karena semuanya butuh apa? Amalan. Malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing orang itu akan dipermudah dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Wa qawluhu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu
sana'un 'alaihim, sanjungan pujian terhadap 10 orang tersebut, wa bayanun li dzikri sawabihim, dan juga menjelaskan untuk menyebutkan pahala mereka, wa takrimillahi lahum fil jannah, dan bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka di surga, bi an takuna lahum maraqib yarkabuna, yaitu barakallahu fikum hafizakumullah, yaitu barakallahu fikum, mereka memiliki atau diberikan untuk mereka maraqib, yaitu kendaraan-kendaraan yang mereka mengendarainya. Barakallahu fikum tatiru bihim fil jannah, yang mereka bisa terbang. Barakallahu fi surga haitsu sya'u. Barakallahu fikum, dimanapun mereka inginkan, wa anna aradu, dan dimanapun mereka inginkan, dimana apa saja dia suka dan dimanapun mereka inginkan. Masya Allah, di surga itu yang jelas kenikmatannya banyak sekali, dan belum pernah telinga kita mendengar, belum pernah mata kita melihat, belum pernah terpetik pada benak manusia. Itulah surga yang Allah Ta'ala firmankan dalam hadits qudsi. Allah Ta'ala mengatakan dari Abu Hurairah, ya, muttafaqun alaih, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia. Maksudnya apa? Surga. Masya Allah, barakallahu fikum. Di surga itu, ya, kenikmatannya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Semakin kita ungkapkan dengan kata-kata, semakin kata-kata kita ungkapkan itu enggak ada nilainya. Soalnya apa? Soalnya itu mesti beda kenyataannya. Cuma kita bisa apa? Memberikan dorongan, dan juga semoga Allah Ta'ala memasukkan kita termasuk orang-orang yang menghuni surga. Karena nikmatnya luar biasa, barakallahu fikum. Tidak ada capek, tidak ada lelah. Makanan, minuman yang kita makan semuanya jadi keringat yang baunya wangi. Kemudian mau misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, kaum lelaki, ada bidadari yang menanti. Kaum wanita bagaimana? Allah Subhanahu wa taala pun tidak juga menyanyiakan mereka, akan diberikan keinginan apa yang mereka inginkan, barakallahu fikum. Dan di surga tidak ada yang namanya janda, semuanya gadis, tidak ada yang namanya tua, semuanya muda, barakallahu fikum. Itu percaya saja, karena dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah, baik secara global maupun secara terperinci. Kalau mau baca tulisannya dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, bagus sekali. Kitab Miftah Darus Sa'adah itu bagus sekali. Kunci negeri kebahagiaan. Allah musta'an. Pada sini, waqad ja'a bil musnad wa sunan, dzikru adadil asyarah al-mubasysyirin bil jannah fi marwahu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala, ini hadis yang pertama. Sungguh telah datang dalam musnad dan juga sunan penyebutan jumlah 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul, aku bersaksi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mengatakan, asyaratun fil jannah, 10 orang di dalam surga. An-nabiyyu fil jannah, nabi di surga. Wa Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar surga. Umar fil jannah, Umar surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman surga. Wa Ali fil jannah, Ali surga. Wa Talha fil jannah, Talha surga. Wa Zubair bin Awam, wa Zubair ibn Awam fil jannah, Zubair Awam di surga. Wa Sa'd bin Malik, Sa'd bin Zaid surga, ya. Ya kan? Wa Sa'd bin Zaid fil jannah, nanti ada riwayat yang benar nanti. Wa Sa'd bin Zaid fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ada satu yang disebutkan siapa? Siapa? Jawab. Apaan? Sa'ad bin Waqqas, Hasan. Sa'ad bin Waqqas, kalau yang Sa'id bin Zaid itu Sa'id, ya. Nah, Sa'ad bin Waqqas yang benar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang belum disebutkan siapa? Abu Ubaidah, ya. Nah, dengan riwayat berikutnya nanti akan nampak, kita lihat. Barakallahu fikum, walau syi'tu la samaitul ashir. Kalau seandainya aku mau, aku sebutkan yang ke-10. Qala faqalu, mereka seraya berkata, manhu, siapa yang ke-10? Fasakata, kemudian Rasul diam. Qala, akhirnya barakallahu fikum berkata, faqalu, mereka mengatakan, manhu, ulangi lagi, siapa dia itu? Qala huwa Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Wa qala la mashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yughabbir fihi wajha khairan min amali ahadikum umurahu walau umira umuran nuhin. Artinya, sungguh tempat matinya salah seorang di antara kalian bersama Rasulullah, barakallahu fikum, walaupun sampai wajahnya penuh dengan debu, itu lebih baik daripada amalan salah seorang di antara kalian seumur hidupnya, walaupun dia dikasih umur seperti umur Nabi Nuh alaihissalam. Karena umur Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun?
1000 tahun kurang 50 apa? Nah, berarti 950 tahun. Jadi, nah barakallahu fiikum hafizakumullah. Nah, itu keutamanya. Kita lihat sini yang lengkap yang 10 Rasulullah enggak sebutkan tadi. Wa fi Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi siapa namanya? Siapa yang bisa nyebutin kunyah dan namanya? Imam Tirmidzi. Jangan dikit-dikit, langsung semuanya. Kunyah dan namanya. Abu Abdullah. Ingat ya? Abu Hasan. Khawzan. Abu Lulu. Umar, ingat Umar. Imam Tirmidzi siapa? Atau Abu Umarnya? Abu Abdullah? Abu Aslam? Abu Wais? Abu Rashid? Yang sempurna, jangan ragu. Abu Isa Muhammad bin Abu Isa Muhammad bin Isa. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Wa fi Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, min hadits Abdurrahman bin Auf, dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar bil jannah. Ini mudah dihafal yang ini. Kalau mau hafal yang ini mudah. Abu Bakar bil jannah, tinggal kasih bil jannah. Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, Talha bil jannah, wa Zubair bil jannah, wa Abdurrahman bin Auf bil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas bil jannah, wa Sa'id bin Zaid bil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah bil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah tadi digelari dengan apa tadi? Sufyan. Gelarnya apa tadi? Apa tadi gelarnya? Azhari. Amin yang ini. Arabnya bahasa Arab no. Bahasa Arab. Aminnya hadir ummah. Aminnya hadir ummah yang katanya Amin hadir ummah. Amin hadir ummah. Katanya betul. Aminnya hadir ummah berapa? Amin hadir ummah. Amin hadir ummah 6. Kalau Jarir bin Abdullah digelari dengan Jarir bin Abdullah. Siapa? Awariun. Apa? Nama apa ya, Pak? Digelari apa? Yusufnya umat ini. Yusuf Hadil Ummah. Namanya. Kelompok sesat yang digelari dengan Majus Hadil Ummah apa? Al-Qadariyah. Nah, barakallahu fikum. Hawarinya Rasulullah tadi siapa? Hawarinya Rasulullah tadi? Siapa? Zubair bin Awam. Lihat sini. Radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak perlu terjemahkan, yang jelas hadis ada 10 ada situ semuanya. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Tinggal dikit lagi ya. Masyaallah. Insyaallah selesai insyaallah. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullahum. Atau kullihim yang benar itu keliru harokatnya itu. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim. Karena sebagai taukid ya. Wa taukid ala majrur mislahu. Naam, barakallahu fikum, kullihim yang benar. Wa qul khairu qawlin fi sahabati kullihim. Wa la taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Faqad nataqal wahyul mubin bi fadlihim wa bil fathi ayun fi sahabati tamda'u. Artinya, katakanlah dengan sebaik-baik ucapan mengenai para sahabat seluruhnya. Jangan mencaci maki dan menghina, dan jangan engkau menjadi orang yang ta'an, suka mencaci maki atau menghina, mengkritik serta mencatat para sahabat. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena salah seorang di antara kita kalau menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud, itu nggak ada bandingannya dibanding mereka. Walaupun apa? 1 mut atau setengah mutnya. 1 mut 1 raupannya. Berarti 1 raupan kayak gini mereka sedekahkan atau setengahnya itu lebih baik daripada sedekah kita sebesar gunung Uhud emas. Oleh karena itu nggak layak kalau kita mencaci maki para sahabat. Paham ya? Mencaci maki hewan saja dilarang, apalagi mencaci maki para sahabat. Nah, ayam jago dilarang nggak mencaci maki? Naam, la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan mencaci maki ayam jago. Karena apa? Ayam jago itu membangunkan untuk sholat. Apalagi mengadu. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu, sekarang mereka mengadu. Jago diatur judi. Ada kan? Kalau sini wallah alam sana banyak.
Allah Ta'ala sangat banyak ya perjudian seperti itu nggak diperbolehkan. Nah, barakallahu fiikum, karena ayam jago memang memiliki kelebihan tersendiri walaupun ayam membangunkan orang yang mau sholat, itu sholat fajr tentunya ya. Sholat fajr itu ya, itu yang jagonya masih normal, paham ya? Kecuali jagonya ada sakit-sakitan, itu lain lagi. Kadang berkokoknya pun malam, kadang pagi, yang siang, paham ya? Ini kembali ke hukum asal. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Karena ancamannya berat, yang mencaci maki sahabat ancamannya berat. Rasulullah mengatakan, "Man sabba ashabi, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Yang namanya laknat kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat munculnya dari sesama makhluk, maknanya apa? Akhbar Uwais. Laknat kalau muncul dari makhluk sama makhluk, fulan melaknat fulan, artinya apa? Hubungan apa? Allah Ta'ala. Silaturahmi. Ya, itu terlalu yang pasti ada. Apa? Nam asbab syatam. Asbab syatam maksudnya cuma celaan dan makian saja. Karena manusia tidak bisa menjauhkan, tidak bisa mengusir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hindari perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat, barakallahu fikum, pada kita semuanya. Naam. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku. Kenapa? Lau anna ahadakum anfaqa misla lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban, na barakallahu fikum, ma balagha mudda ahadihim la nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, niscaya apa? Nilainya tidak akan sebanding dengan sedekahnya, infaknya mereka, tidak satu mud, tidak pula setengahnya. Allah musta'an. Nah, jadi kita memang istilahnya amalannya jelas beda dengan mereka ya. Mereka keutamanya sangat luar biasa. Nah, kita lihat sini. Wa qad nataqal wahyul mubin bi fadlihim. Sungguh wahyu telah berbicara. Wahyu maksudnya Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, di situ ada dalam artian dibicarakan di situ yang nyata dan jelas mengenai keutamaan mereka. Dan di dalam surat Al-Fatih ada ayat mengenai sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Surat Al-Fatih yang bagian akhir itu menjelaskan tentang keutamaan sahabat itu. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan walaupun enggak menyebutkan ayatnya tapi suratnya? Di dalam Al-Qur'an Karim itu terdapat nama Muhammad pada berapa tempat? Ada berapa tempat? Yang bisa jawab kita kasih hadiah air minum. Nah, barakallahu fiik. Pak urutkan ya. Ada berapa tempat? Antum? Antum? Itu tahu nggak itu? Nggak tahu? Tahu? Hah? Nggak tahu? Antum? Abdullah? Lupa. Antum? Antum? 74. Masih keliru. Antum? 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 5. Masih keliru. Antum? 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 Akam Rasid? Abu Aisyah? Berapa tempat? Lafaz Muhammad gitu. 2, kurang. Abu Umar? Abu Umar? Tahu Abu Aslan? Fauzan? Kurang. Berarti ini untuk anak ya. Nanti tak kasih tahu jawabannya. Pak. Hah? Terlambat, nanti sebutkan aja. Dalam Al-Quran ada 4 tempat, Pak. Penyebutan nama Muhammad. Nama Ahmad 1. Nanti teks ya, ayatnya mungkin ada yang lupa, nanti teks sendiri. Yang jelas, nama 4 tempatnya, yang pertama dalam surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah. Yang kedua dalam surat Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Yang ketiga pada surat Muhammad sendiri. Paham ya? Ayat 2. Surat Muhammad ayat 2. Yang keempat adalah dalam surat Ali Imran.
Apa itu? Lafadznya apa? Itu dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Imran apa lafadznya itu? Ada lafadz Muhammad itu. Qad khalat min qablihi rusul itu loh. Ayo, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul itu. Paham ya? Jadi total ada 4. Dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Fatih, dalam surat Muhammad ayat 2. Paham ya? Nah, itu lafaz Muhammad matu paktok itu. Sekarang yang ada, saya pernah dengar ya, yang bisa jawab dulu ya pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang tahu dalam satu surat? Pernah dengar kayaknya ya. Yang tahu tapi diam ya. Dalam satu surat itu penuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu adalah lafzul jalalah Allah. Yang tahu diam dulu ya. Tahu nggak? Tahu. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir adalah lafzul jalalah, tahu. Semuanya ada Allahnya sampai ayat terakhir. Tahu? Ya, tahu. Antum? 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 Al-Fatihah cek dulu nanti kalau nggak ada Allah. Ini maksudnya ayat pertama ada Allah, ayat kedua ada Allah, sampai ayat terakhir ada Allah semuanya. Tahu antum? Jawab. Antum? Jangan jawab dulu. Tahu ya? Tahu. Antum? Al-Ikhlas, buktikan. Nanti ada yang nggak ada satu. Seberapa? Antum? Dalam surat apa? Al-Mujadilah. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Setiap ayat ada Allah. Setiap ayat ada lafaz Allah. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Surat Al-Mujadilah. Paham ya? Nah, semuanya. Tinggal pertanyaan atau enggak saja. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Kalau percaya ya udah alhamdulillah. Ayat pertama kedua udah ada Allahnya. Semuanya semua sampai akhir ada Allah. Paham ya? Nah, itu sekedar faedah, nanti buktikan sendiri. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini. Naam. Wa fi hadainil bait qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, wa fi hadainil baitain wasiyatun qayyimatun tata'allaqu bi haqqi sahabatil kiram an-nasirin li dinil Islam alaihim ridwanul malikil allam. Wa haqqan inna aqidata ahli sunnati wal jamaati ihtiramu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an al-mutaqaddim wal mutaakhir. Nah, artinya di dalam dua pantun ini ada wasiat yang sangat lurus ya berkaitan mengenai hak para sahabat yang mulia yang mereka semua yang penolong agama Islam. Semoga Allah memberikan keridhaan terhadap mereka. Yang benar-benar sesungguhnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghormati para sahabat Rasulullah seluruhnya tanpa dikecualikan, baik yang terdahulu maupun yang belakangan. Wa mahabbatuhum wajibatun binususil kitab was sunnah, dan mencintai mereka wajib hukumnya dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa taraddi anhum wal i'tiraf lahum bil fadl. Naam barakallahu fikum. Naam khuluqul apa ini bacanya? Naam khuluqul muttaqin wa khuluqul muwahhidin wa jamaatul muslimin. Artinya dan mendoakan apa? Keridhaan. Nah, barakallahu fikum untuk mereka dan mengakui keutamaan yang ada pada mereka adalah akhlaknya orang yang bertakwa dan jalannya orang yang muwahhidin yang mentauhidkan Allah dan jamaahnya kaum muslimin. Wa bi khilafi ahli bidah kal khawarij, berbeda seperti apa? Ahli bidah dari kalangan khawarij, seperti khawarij alladzina kafaru aliyan wa man ma'ahu. Kok berani badalinya? Orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya. Wa karrafidah, dan seperti Syiah Rafidah alladzina ghalau fihi, yang mereka berlebihan menyanjung mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi apa? Ilah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Naam, hatta rafa'uhu huwa wa ahlul baiti fawqa manzilatihim dulman minhum wa dumanan, hingga mereka Syiah Rafidah mengangkat kedudukan Ali dan juga keluarganya di atas kedudukan mereka dalam bentuk kezaliman dan juga permusuhan. Wajabau sahabat al-fadil, dan mereka lantang mulutnya, lantang perbuatannya terhadap para sahabat yang mulia. Fasaru bidzalika min ahli al-ghulu wa min ahli al-jafa, maka menjadilah mereka termasuk orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang sombong serta lancang. Wa kullu radiyatin taliku nam bijanabihim, maksudnya adalah alangkah menyedihkan sekali keadaan mereka. Nah, barakallahu fikum, dalam artian mereka menyedihkan sekali keadaannya. Orang-orang Khawarij sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena mereka menuduh Ali itu tidak berhukum dengan hukum
Allah. Akhirnya diperangi orang-orang yaitu Al-Haruriyah yang mereka berkumpul di bukit di sebuah lembah Harura yang didatangi oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus. Akhirnya mereka pun menyindir ahlan wa sahlan Rasulullah dan itu bahwasanya disambut. Kenapa hari ini kok pakai pakaian yang bagus seperti ini? Kemudian barakallahu fikum, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Qul man harama zinatallahi allati akhraja lil ibadah." Nah gitu ya. Nah barakallahu fikum artinya katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah SWT yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, maksudnya berpakaian bagus itu enggak masalah gitu ya. Akhirnya disebutkan situ kritik-kritikan dari 6.000 khawarij itu yang salah ya. Itu yang kembali berapa? Nah, barakallahu fikum, kembali yang lainnya diperangi. Digelari dengan nama Harurah itu, paham ya? Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Oleh karena itu ketika ada salah seorang wanita bertanya kepada Aisyah mengenai kenapa itu kok malah yang dikodok itu puasanya tapi enggak mengkodok salatnya. Aisyah mengatakan, "Haruriyatun anti?" Apakah kamu punya pemikiran Haruriyah, pemikiran Khawarij? Perempuan itu mengatakan, "Lastu bi Haruriyah walakin as'al." Aku bukan Khawarij, cuma bertanya. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Nampun nasi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nu'maru bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah." Dulu di zaman Rasulullah, kami diperintahkan untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan dan tidak menggantikan sholat. Jadi sholat itu nggak ada qada, paham ya? Nah, barakallahu yang ada itu ada menunaikan. Paham itu ya? Kalau qada itu menggantikan. Jadi kalau misalkan terlewatkan sholat karena tertidur atau karena lupa, maka kafarahnya itu ketika dia ingat dan ketika waktunya nanti ada. Adapun kalau waktunya sudah tidak ada, nah barakallahu fikum, dia hendaknya banyak istighfar dan banyak melakukan amalan kebaikan, tidak perlu mengqadanya. Oke ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghancurkan dosa-dosa kecil. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah. Naam. Wa qalu rahimahullah wa la taqutu anan ta'ibu wa tadrahu, dan jangan menjadi orang-orang yang suka mencaci maki para sahabat, mencela, menjarah dan semisalnya. Dar an ta'ibahum wa tadrahum. Maksudnya hati-hati kamu mencaci maki mereka dan menjarah mereka karena fa'alatul khawarij war rawafid, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij dan orang-orang rawafid. Khawarij siapa pelapornya? Akhbalulu. Khawarij. Orang-orang khawarij siapa pelapornya dalam artian yang istilahnya apa? Pertama kali membawa pemikiran khawarij itu di zaman Rasulullah. Siapa? 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 Abdul Fadl? Siapa? Siapa? Abu Uwais? Khawarij. Itu lain lagi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu lain lagi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang bunuh Umar Khattab. Ini pencetus Khawarij siapa? Apa? Apa? Zul Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah at-Tamimi. Itu pencetus Khawarij. Nah, Rafidhah baru Abdullah bin Sab al-Yahudi. Yang bunuh Umar Khattab baru Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, barakallahu fikum. Yang menghancurkan Ka'bah itu yang menghancurkan Ka'bah itu Zulsuwaikotain. Yang bikin benteng untuk Ya'juj Ma'juj itu Dzulqarnain. Semuanya ada duduk, semua itu dihafalkan soalnya ada keserupaan, paham ya? Dzulsuwaikotain yang masuk Ka'bah. Dzulqarnain yang bikin benteng untuk Ya'juj Ma'juj. Dzulkhuwaisirah pencetus apa? Khawarij. Dzul Akmal lain lagi. Allah musta'an. Allah musta'an. Yang jelas mereka adalah bersama jamaah kibar ulama. Allah musta'an. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Dar an ta'ibahum wa tadrahum kama wa tadrahuhum kama fa'alatul khawarij wal rawafid idhum la yastahiquna al-'aib wal jarh bal yajibu ihtiramuhum wa dzikru mahasinihim, dikarenakan
mereka semuanya tidak layak untuk dicatat atau dicela atau dijarah, bahkan wajib kita menghormati mereka dan muliakan mereka dan menyebutkan kebaikan mereka. Oleh karena itu para ulama sepakat ijma bahwasanya jami'us sahabah kulluhum udul. Paham ya? Semua para sahabat semuanya memiliki sifat adalah, kulluhum udul. Oleh karena itu jahalatus sahabah la tadur. Maksudnya kalau ada sahabat contohnya anis sahabah walaupun enggak sebutkan namanya enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah karena sahabat semuanya apa? Udul. Jami'us sahabah kulluhum udul. Jahalatus sahabah la tadur. Maksudnya kalau dalam periwayatan hadis kok enggak sebutkan nama sahabat enggak masalah. Semuanya udul. Nah, kalau di bawah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, an rajulin, an fulan terus diperjelas siapa fulan, siapa rajul ini. Paham ya? Karena masih ada yang memungkinkan, nah barakallahu fiikum memiliki sifat adalah atau tidak. Nah, dalam ilmu hadis bisa dilihat dalam kitab masalah hadis. Kita lihat sini. Wal i'tirafu bi fadlihim alladhi la yakhfa 'ala dzawil 'uqul as-salimah wal aqidatil mustaqimah, dan hendaknya mengakui keutamaan mereka yang tidak asing lagi bagi orang-orang yang memiliki akal yang selamat dan akidah keyakinan yang lurus. Fatabban thumma tabban. Nah, barakallahu fikum lil khawarij war rawafid alladzina salaku al-masalika al-wa'rata fi haqqihim. Nah, maka kecelakaan tabban ini apa i'rabnya kira-kira ini? Full mutlak. Amilnya mana? Takdirnya? Takdirnya apa? Takdirnya apa? Ini. Fauzan? Mungkin dengan fi'il mudhari ya, atau dengan fi'il madhi, fatabban atau fayatubu tabban, paham ya? Nah, maka celakalah, kemudian celaka orang-orang khawarij dan orang-orang rawafid yang mereka menempuh perjalanan al-wa'rah, yaitu yang mereka adalah orang yang syiddah, wa'rah itu syiddah ya, orang yang sangat bengis, orang yang sangat ganas, orang yang sangat keras terhadap hak mereka. Wa tuba lis sahabah al-kiram wa atba'ihim minal anam, dan beruntunglah bagi para sahabat yang mulia dan para pengikut mereka dari kalangan makhluk atau alam semesta ini. Alladzina tasamu bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim fanalu ridar rahmanir rahim. Itu orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan agama yang lurus dan manhaj yang lurus, maka mereka mendapatkan keridhaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah ditunjukkan pada jalan yang lurus. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, bismillah subhanahu wa taala, semoga besok bisa selesai kitab yang barakallahu fikum sangat berfaedah dan juga berharga, dan juga kita barakallahu semuanya akan mengetahui barakallahu fikum manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai asma wa sifat, mengenai para sahabat, mengenai masalah al-iman, mengenai masalah al-qadar dan yang lain-lain. Nasallahu alaihi wa sallam fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqa, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.